Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini, di mana video kali ini kita akan membahas terkait dengan seri penginputan transaksi, khususnya pada transaksi penyesuaian. Secara ringkas, jurnal penyesuaian ini terkait dengan suatu transaksi atau penjurnalan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang telah terjadi tetapi belum tercatat. Nah, adapun hal tersebut terjadi bisa saja karena dokumen ini belum diserahkan ke akuntan, ke bagian akuntan untuk menginput transaksi tersebut. Atau juga ada sebuah transaksi yang sudah memang tercatat oleh akuntan tetapi perlu dilakukan penyesuaian di akhir bulan. Misalnya ada suatu beban yang sudah dibayar oleh perusahaan di awal bulan atau di awal tahun, seperti sewa pembayaran gedung atau premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak asuransi, seperti itu. Maka untuk penyesuaiannya dilakukan tiap akhir bulan. Misal suatu perusahaan dia membayar asuransi selama 1 tahun, dan asuransi ini perlu disesuaikan setiap bulannya. Berapa sih penyesuaian atau pemakaian tercatat ya, hitungannya ya, tercatat pemakaian asuransi untuk tiap bulannya, maka akan dibagi selama 12 bulan. Misal kalau dibayarkan selama 3 tahun, maka kita harus bagi ke dalam 36 bulan. Begitupun dengan sewa gedung. Nah, adapun transaksi-transaksi yang perlu dilakukan penyesuaian juga, seperti mungkin ada beban yang masih harus dibayar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya beban gaji. Ini harus dicatat di akhir bulan, misalnya tanggal 31 Januari. Terus pembayarannya ini akan dibayarkan di awal bulan depannya, di awal bulan selanjutnya atau awal bulan depan. Terus ada juga jurnal penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan piutang tak tertagih, menyesuaikan piutang tak tertagih. Terus juga ada jurnal penyesuaian dilakukan untuk penyusutan, dan ada pendapatan yang masih harus dibayar atau pendapat yang harus diterima, ada harga pokok penjualan, ikhtisar laba rugi, dan terakhir mungkin ada seperti transaksi penjualan dan pembelian tetapi perusahaan menerima retur penjualan atau melakukan retur pembelian. Maka hal tersebut perlu disesuaikan oleh perusahaan. Tapi ketika kita menggunakan suatu software, ini biasanya kita bisa setel secara otomatis. Tetapi tetap kita harus lakukan pengaturan di awal untuk pencatatan atas jurnal penyesuaian. Oke, berikut adalah transaksi yang akan kita input terkait dengan beberapa transaksi ya, termasuk jurnal penyesuaian ya, termasuk dalam jurnal penyesuaian. Seperti di transaksi tanggal 15, klaim adanya kerusakan pada pembelian kulkas 1 unit pada tanggal 9 bulan 1, menerima refund atas pembayaran 1 unit tersebut, di mana perusahaan atau toko elektronik menerima transferan atas refund atau pengembalian dana di bank BCA atau diterima di bank rekening BCA. Terus ada transaksi pada tanggal 31, gaji yang masih harus dibayar untuk 4 karyawan sebesar 3.500.000 dibayar awal bulan depan. Nah, gaji masih harus dibayar artinya masuk pada hutang gaji. Terus ada juga jurnal penyesuaian terkait dengan penyusutan peralatan kantor, ada penyusutan kendaraan, penyusutan gedung, dan ini ada transaksi penerimaan pendapatan bunga bank BCA senilai 50.000, biaya administrasi bank BCA 25.000. Nah, untuk tanggal 15 ini transaksinya ini kan akan masuk pada retur pembelian. Nah, nanti di akhir bulan perlu dilakukan penyesuaian atas retur tersebut. Nah, untuk memahami, mari kita langsung input saja ke software akuntansi, yaitu manajer. Oke, yang pertama kita lakukan penginputan untuk transaksi tanggal 15 terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan bahwa klaim adanya kerusakan pada pembelian kulkas 1 unit pada tanggal 9 bulan 1
menerima refund atas pembayaran satu unit tersebut transfer ke BCA. Nah, di sini ada satu akun yang perlu kita tambah, yaitu retur pembelian. Maka kita perlu masuk ke pengaturan. Selanjutnya masuk ke kode akun perkiraan dan kita buat akun baru. Nah, kodenya kita abaikan terlebih dahulu. Nah, ini kategorinya kita masukkan kemana? Kita masukkan ke harga pokok saja. Buat oke. Retur pembelian sudah ada ya di sini. Nanti kodenya bisa kalian atur di 5.4 seperti itu. Oke, cara menginput transaksi ini kita masuk ke bagian penerimaan, tanda terima. Selanjutnya kita buat tanda terima baru. Nah, tanda terima baru ini ada pada tanggal 15 Januari. Referensi kita otomatiskan. Nah, ini dibayarkan oleh siapa? Kita lihat transaksi pada tanggal 9. Terkait dengan pembelian kulkas. Nah, pembelian kulkas dilakukan oleh toko elektronik dan bertransaksi untuk melakukan pembelian di PT Nasional dengan keterangan tunai. Nah, untuk kita lihat ini kan belum ada harganya, berapa sih harga satu per unitnya. Nah, kalian boleh masuk ke bagian persediaan barang ya untuk melihatnya. Di sini kita bisa lihat ke atas saja berapa sih nilai atas kulkas tersebut. Nah, sini seharga Rp800.000. Kita coba pindahkan ke sini. Nilai atas persediaannya itu 800.000. Nah, maka ini dibayarkan oleh pemasok. Pemasoknya siapa? PT Nasional. Nah, dana yang masuk pada Bank BCA. Nah, dengan keterangan refund atas pengembalian pembelian kulkas pada tanggal 9 Januari 2021. Oke, di sini kita tidak harus langsung masuk ke bagian persediaan ya. Kalau kita masuk ke bagian persediaan, ini akan dianggap sebagai penjualan oleh perusahaan. Nah, itu kan tidak boleh. Maka kita harus masukkan ke dalam retur pembelian atas barang. Nah, kuantitasnya berapa? Kita isi 1 dengan harga satuan itu 800.000. Selanjutnya kita pilih buat. Oke, di sini kan kredit ya. Nanti kita perlu lakukan penyesuaian di akhir bulan. Kenapa di akhir bulan? Karena jangan sampai ada beberapa transaksi atas retur pembelian itu masih terjadi. Nah, di sini kan cuma ada satu ya yang saya masukkan. Maka nanti kita buat penyesuaian atas retur pembelian. Nah, penyesuaian atas retur pembelian akan mempengaruhi persediaan. Itu akan mengurangi persediaan atas pembelian kulkas yang dilakukan oleh toko elektronik. Nah, selanjutnya kita masuk transaksi pada tanggal 31. Nah, untuk transaksi tanggal 31 kita langsung
mulai saja terkait dengan penyesuaian untuk klaim ini ya. Nah, klaim ini kan tadi berpengaruh pada kas dan retur pembelian. Nah, di mana yang perlu kita sesuaikan adalah retur pembelian tersebut. Kita harus sesuaikan di mana sebelumnya di sisi kredit, maka akan pindah di sisi debit untuk menghapus dan akan mengurangi persediaan yang dimiliki oleh toko hil elektronik atas pengembalian barang. Kita masuk kepada entry jurnal. Selanjutnya kita pilih buat ayat jurnal baru. Nah, di sini kita pilih tanggalnya. Tanggal 31 Januari. Referensi kita otomatiskan. Nah, di sini narasinya kita tulis saja penyesuaian atas pengembalian barang. Dalam kurung kita tulis kulkas. Oke, di sini kita pilih retur. Selanjutnya kita masuk ke persediaan. Terus kita pilih jenis persediaan. Senilai 1. Kita tulis 800.000. Jadi di sisi kredit juga 800.000. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pilih buat. Nah, sudah kita lakukan penyesuaian ya. Oke, transaksi selanjutnya yang ada adalah gaji yang masih harus dibayar. Artinya ini beban gaji ya, yang harus dibayar oleh perusahaan kepada 4 karyawannya senilai 3.500.000. Nah, di sini kan karyawan yang dimiliki oleh toko hil elektronik ada 4 orang ya. Ada bagian administrasi umum, karyawan toko, 2 orang dan sopir. Jadi di sini transaksinya dihitung menjadi 3.500.000, dikalkulasikan menjadi 3.500.000 untuk 4 orang. Nah, karena belum dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Januari, maka kita masuk kepada entry jurnal, pada menu entry jurnal. Terus kita pilih buat ayat jurnal baru. Terus kita sesuaikan bulannya. Referensi kita otomatiskan. Nah, di sini kita copy paste saja. Nah, di sini kan masuk kepada beban gaji ya. Oke, di sini ada beberapa akun beban gaji. Tapi di contoh ini ternyata gajinya dikalkulasikan menjadi 3.500.000. Tidak dipisah beberapa karyawan. Kemarin kan kita sudah menginput beberapa akun untuk beban gaji tiap karyawan, tiap bagian karyawan. Nah, anggaplah misal kita misalkan saja ya, di sini biaya gaji administrasi kita anggap misalnya tadi itu ada beberapa ya, beberapa bagian maksud saya. Dan kita anggap di sini beban gaji untuk pegawai administrasi. Nah, di sini masuk kepada hutang gaji. Karyawannya kan banyak. Nah, anggaplah kalau misal tadi kita pilih-pilih, nah anggaplah kita pilih di sini secara total saja 3.500.000. Jadi kalau misalnya nanti ada keterangan nama, misal Siti ini 500.000 gitu, 500.000. Terus ada siapa? Ada Ari, misal Ari 1 juta rupiah. Terus ada Wirya misal 1 juta rupiah. Terus ada Ahmad
ini 1 juta ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kalau seperti ini maka kita perlu tambah baris. Nah, untuk biaya gaji ini saya akumulasikan saja untuk keseluruhan. Nanti utang gajinya kita sesuaikan ke utang gaji. Kita pilih utang gaji lagi. Kita pilih tiap karyawan. Oke, maka di sini kita bagi-bagi seperti yang kita buat sebelumnya. Ada Tini 500.000, terus ada Ari 1 juta rupiah, terus ada Wirya 1 juta rupiah, dan Ahmad 1 juta rupiah. Ini contoh saja ya. Selanjutnya kita pilih buat ayat jurnal yang baru, jurnal penyesuaian yang baru. Nah, di sini terkait dengan penyusutan peralatan kantor, terus ada penyusutan kendaraan, dan ada penyusutan gedung. Nah, ini kan transaksinya akan selalu ada ya. Sebenarnya untuk transaksi penyusutan peralatan kantor, kita bisa langsung masuk pada menu penyusutan ya, input penyusutan. Tapi untuk aset tetap kendaraan dan gedung itu kan kemarin kita belum input di bagian menu aset tetap, baru penyusutan peralatan kantor. Maka kita abaikan saja penginputan peralatan kantor terlebih dahulu. Kita selesaikan saja terkait dengan penyusutan kendaraan dan penyusutan gedung. Nah, ini bisa kalian langsung mencatat 1 kali transaksi dalam 1 kali pencatatan pada 1 form untuk beberapa transaksi jurnal penyesuaian. Ya, misalnya ini mencatat jurnal penyesuaian untuk penyusutan kendaraan, dan nah ini kan terkait dengan transaksi yang rutin ya, yang dilakukan oleh perusahaan, jadi bisa kalian satukan. Ini sebenarnya tergantung daripada kalian. Ini lebih memudahkan kalian ketika menginput 1 kali dalam 1 form untuk beberapa jurnal penyesuaian, atau kalian pilih beberapa kali input pada beberapa form jurnal penyesuaian. Nah, ini sebagai contoh saja ketika kita menginput 1 form dengan beberapa jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian terkait dengan penyusutan kendaraan. Maka kita pilih biaya penyusutan kendaraan, terus kita pilih akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini ini kan 300.000, kita masukkan 300.000, dan ini juga 300.000. Selanjutnya kita pilih tanda baris untuk penyusutan gedung ya. Kita pilih biaya penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Nilai penyusutannya di sini contohnya 50.000 ya, di sini 500.000. Dari 500.000 kita copy paste, jadi buat. Oke, untuk beberapa jurnal penyusunan sudah kita lakukan terkait dengan transaksi tanggal 15, tanggal 31 terkait dengan kendaraan gaji, utang gaji. Terus ada penyusutan kendaraan, penyusutan gedung ya. Nah, di sini untuk fitur penyusutan ya, sebelumnya saya ulangi kembali bahwa untuk peralatan kantor kemarin kan kita masukkan pada aset tetap, kita manfaatkan fitur aset tetap. Nah, di mana aset tetap itu kita sudah mencatat
peralatan kantor, aset tetapnya peralatan kantor senilai 4 juta. Terus tercatat ada akumulasi penyusutan senilai 3.500.000 di saldo awal tanggal 1 Januari 2021. Nah, ada pun beberapa akun atau aset tetap kemarin kita masih pisah ya. Nah, itu kan sebenarnya ada penginputan saldo awal dengan 2 cara. Nah, ini kemarin untuk penginputan sekaligus kita masukkan di cara yang kedua ketika kita memanfaatkan fitur yang tersedia pada manajer ini. Nah, kita masuk input penyusutan untuk menginput penyusutan peralatan kantor. Kita pilih input penyusutan baru, terus kita pilih tanggal yang sesuai dengan transaksi 31 Januari. Terus ada keterangan, kita copy paste. Nah, kita pilih nama aset tetapnya peralatan kantor. Ketika kalian pilih fitur ini, maka untuk kendaraan kalian juga harus input di sini aset tetapnya. Ketika menginput penyusutannya, kalian masuk ke input penyusutan dan pilih aset tetap yang disusutkan. Kalau ada kendaraan dan gedung, kalian pilih gedung ataupun kendaraan. Seperti itu ya. Terus kita masukkan nilai penyusutannya 100.000 rupiah. Kita pilih buat. Oke, cara pertama dan cara kedua sudah kita lakukan. Kita lihat di ringkasan, maka akumulasi penyusutan akan tercatat 3.600.000. Kalau kita lihat di sini ada saldo awal terkait dengan akumulasi penyusutan di tanggal 1 Januari 2021. Terus ada penyusutan baru di tanggal 31 Januari 2021. Selanjutnya kita masuk transaksi pada tanggal 31 Januari, transaksi lainnya ya di tanggal 31 terkait dengan menerima pembayaran atau pendapatan bunga bank di BCA, bunga bank BCA senilai 50.000. Maka kita pilih menu tanda terima. Selanjutnya kita pilih buat tanda terima baru. Sini tanggalnya kita sesuaikan 31 Januari. Referensi kita otomatiskan diterima dari, kita pilih lainnya. Di sini kita tulis bank BCA. Nah, dana yang masuk di bank BCA. Keterangan kita copy paste saja. Terus akun pendapatan bunga ya, pendapatan bunga di BCA senilai 50.000. Kita pilih buat. Selanjutnya kita input pembayaran terkait dengan administrasi bank BCA. Kita pilih buat pembayaran baru. Selanjutnya kita sesuaikan tanggal. Referensi otomatis dibayarkan dari bank BCA. Sini diterima oleh siapa, kita tulis saja bank BCA dengan keterangan biaya administrasi. Ini administrasi bulanan ya, senilai 25.000. Nah, sisi debitnya yang dipengaruhi adalah biaya administrasi bank. Sebelumnya kemarin kita belum input biaya administrasi bank ya, nama akunnya, maka kita masukkan saja di biaya lain-lain, biaya lainnya. Terus kita tulis nilainya sebesar 25.000. Kita pilih buat. Oke. Kita lihat di ringkasan. Nah, maka sudah ada beberapa beban yang telah kita import terkait dengan biaya gaji karyawan, terus ada biaya penyusutan peralatan kantor, ada biaya penyusutan kendaraan, ada biaya penyusutan gedung, terus
ada pendapatan lainnya di mana terkait dengan pendapatan bunga di BCA. Terus ada biaya administrasi bank, kita masukkan di biaya lainnya. Nah, di sini perusahaan tercatat rugi bersih senilai Rp3.225.000. Nah, ini sebagai contoh saja ya, karena transaksi atas penjualan dan transaksi penjualan itu masih sedikit kita import dari beberapa transaksi saja ini. Nah, ketika nanti secara lengkap atau kalian terapkan suatu perusahaan, ini akan muncul apakah dia laba ataupun rugi, tergantung transaksi yang terjadi, seberapa besar tingkat pendapatannya dan seberapa besar juga tingkat biayanya. Nanti pendapatan dikurangi beban akan memunculkan laba atau rugi bagi perusahaan. Seperti itu ya. Di sini ada hutang gaji. Maka ketika tanggal 1 Februari 2021 itu sudah dilakukan pembayaran gaji karyawan. Oke, secara ringkas neracanya akan balance pada 311.075.000 dengan kewajiban 64.500 dan ekuitas Rp246.575.000. Baik, sekian penjelasan singkat terkait dengan penginputan jurnal penyesuaian pada toko elektronik. Nah, di transaksi yang sudah kita input di beberapa seri video sebelumnya itu hanya beberapa transaksi saja. Ini sebagai contoh saja atau bekal bagi kalian ketika kalian memanfaatkan aplikasi keuangan manajer ini sebagai aplikasi dalam membuat laporan keuangan. Baik, sekian dan terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.